Sekarang ini nakama, di kisah Elbaf sendiri itu, haki itu memang menjadi sebuah pembeda yang sangat besar. Kekuatan sejati hanya dimiliki segelintir legenda besar, apalagi dengan haki raja loh. Luffy, Kapten Tobi Jeram itu tahu betul impiannya menjadi raja bajak laut itu bukanlah sekedar soal kekuatan fisik semata. Dia harus melampaui batas bahkan belum pernah dia bayangkan, dan haki menjadi kunci. Elbaf sendiri, negeri para raksasa, dia bertemu sosok yang nyaris terlupakan, Scooper Gaban nakama, mantan kru raja bajak laut Goldie Roger. Gaban tidak segera petarung yang hebat loh, tapi juga seorang guru yang memahami rahasia haki tingkat lanjut seperti Rayleigh. Kekuatan yang mampu mengguncang dunia kan, bukan cuma latihan biasa. Luffy harusnya dipaksa menantang alam sendiri menghadapi badai tersebut, dan juga kemampuan lainnya, salah satunya haki itu akan dikeluarkan. Apalagi dia menantang Luffy untuk merebut kunci tersebut kan. Di chapter-chapter mendatang segalanya kian menarik lagi, lebih dari sekedar bagaimana yang terjadi pada sekelumit cerita-cerita yang kian seru di Elbaf-nya. Yo, sini menarik jika sudah menyangkut haki nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita Pre di sini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum langsung pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Dan juga sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi tuh gini, Luffy sang Mugiwara sendiri itu, dia itu bukannya sekedar bajak laut biasa loh. Memang dia memang jadi salah satu calon raja bajak laut terkuat yang akan mendapatkan impiannya sendiri jika dia fokus pada tujuan tersebut, dan juga hal menarik lainnya dia akan dapatkan. Akhirnya di Elbaf sendiri, di chapter sebelumnya kita melihat sendiri ya, dia bertemu dengan Scooper Gaban kan, salah satu bajak laut legendaris dari kru Roger loh. Dia akhirnya muncul kembali tuh, dikenal sebagai pemakan gunung sendiri, kekuatannya sangatlah mengesankan. Bayangkan nakama, dia bisa menghancurkan seluruh pulau dengan kekuatannya. Luffy yang kini sudah menjadi Yonko itu pasti merasa terinspirasi oleh kehadiran Gaban ya, apalagi dia itu berteman dengan gurunya di masa itu. Pertanyaannya adalah, apakah Gaban akan melatih Luffy? Jika ya, pelatihan ini bisa menjadi momen yang sangat penting dalam perjalanannya. Elbaf, pulau yang terkenal dengan para raksasa dan kekuatan luar biasa, menarik menjadi tempat yang ideal untuk pelatihan tersebut kan. Di sana Luffy bisa saja belajar banyak hal baru dan meningkatkan kemampuannya. Dia tahu betul bahwa untuk menghadapi tantangan lebih besar, dia harus mempersiapkan diri dengan baik kan. Pelatihan di Elbaf bersama Scooper Gaban akan menjadi kesempatan emas baginya tuh untuk mengasah bagaimana keterampilan Nika lebih lanjut. Salah satu hal menarik adalah konsep haki raja tingkat lanjut itu nakama. Haki sendiri itu adalah kekuatan yang digunakan untuk banyak karakter dalam kisah One Piece kan. Ada berbagai jenis haki, dan haki raja itu adalah salah satu yang paling kuat dan mengesankan. Kekuatan menguasai haki raja tingkat lanjut itu, Luffy bisa mendatangkan kekuatan yang lebih besar lagi dan mengendalikan elemen alam seperti badai dan juga hal-hal lainnya jika dikombinasikan dengan perubahan buah iblisnya Nika kan. Apalagi konsep Royal Haki juga digembar-gemborkan ada di Elbaf. Selama pelatihan, Luffy harusnya akan belajar cara mengendalikan Royal Haki atau haki raja itu dengan lebih baik lagi. Dia akan berlatih dengan keras lagi menghadapi berbagai tantangan dan mengasah keterampilannya kan. Bayangkan nakama, betapa serunya melihat Luffy berlatih di pulau tersebut yang megah itu dikelilingi oleh raksasa dan makhluk kuat lainnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hal-hal baru Luffy di Elbaf sendiri kan. Kita tidak bisa melupakan Joy Boy sendiri, kisahnya karakter penting dalam sejarah One Piece dan akan menjadi inti cerita menarik di ending One Piece kedepannya. Banyak penggemar percaya bahwa Luffy itu adalah penerus dari Joy Boy kan. Pelatihan ini bisa membantunya untuk mencapai potensi penuhnya sendiri. Joy Boy memiliki kekuatan yang sangat besar. Luffy harusnya perlu mencapai level tersebut untuk memenuhi takdirnya sebagai raja bajak laut di masa depan kan. Perjalanan yang penuh tantangan, tapi Luffy memanglah seperti itu orangnya, tidak mau menyerah. Kita ingat betul nakama bahwa kekuatan Joy Boy itu bukannya sekedar legenda biasa loh. Itu adalah bagian dari warisan yang harus diteruskan. Luffy dengan semangatnya yang tak tergoyahkan itu bertekad untuk menjadi bagian yang terkuat di sana. Dia ingin membuktikan bahwa dia itu layak menjadi raja bajak laut kan. Pelatihannya di Elbaf adalah waktu yang tepat. Setelah pelatihan di Elbaf, Luffy harusnya akan menghadapi berbagai rintangan di sana. Dia akan berlatih melawan para raksasa, belajar teknik baru dan mengasah kemampuan Nika sendiri. Dan kemampuan haki itu menjadi momentum menarik jika latihannya dengan para raksasa kan. Satu hal yang menarik lagi nakama tentang haki raja itu adalah kemampuan untuk mengendalikan alam sendiri kan.
Luffy sendiri mungkin bisa memanipulasi keadaan-keadaan di sekitarnya karena dia adalah Nika. Itu memberikan keunggulan dalam pertarungan kan. Nah bayangkan jika dia menguasai Royal Haki di Elbaf yang sangat menarik itu, segalanya akan kian menarik lagi pada kemampuan Luffy sang penerus Joy Boy kan. Nah di sini di chapter selanjutnya itu segalanya akan kian seru lagi. Pelatihan Luffy akan bertemu dengan berbagai karakter menarik. Selain Gaban sendiri, mungkin orang-orang besar akan menjadi momentum tersendiri lagi pada pelatihan Luffy. Ingat betul bahwa bisa aja memang loh skenarionya sang sendiri itu memang mengatakan kepada Scooper Gaban jika dia harus bertemu dengan Luffy, dan sang meminta tolong kepada Gaban untuk melatihnya kan. Karena Mastermind itu serasa dibuat oleh Akagami-san kan. Luffy sendiri menjadi bajak laut karena ulah apa? Ya ulah sang sendiri. Bisa aja hal-hal baru dan konflik itu akan terjadi dan pertemuan mereka di Elbaf itu akan kian seru lagi. Belum lagi jika dia bertemu dengan saudara sang sendiri yang sangat mirip itu Vigarland Shamrock kan. Hal tersebut bisa aja menjadi menarik lagi nakama. Kembali ke Scooper Gaban. Kehadirannya di Elbaf itu adalah berkah bagi Luffy kan. Gaban sosok yang berpengalaman dan memiliki banyak pengetahuan tentang kekuatan dan strategi. Dia bisa menjadi mentor yang sempurna bagi Luffy. Dengan bimbingannya sendiri, Luffy akan belajar banyak hal bertarung dan kemampuan-kemampuan para raksasa. Pelatihan di Elbaf juga menguji batasan Luffy bagaimana kemampuan Sun God of Nika itu akan berkembang lebih jauh lagi. Ingat betul bahwa di chapter sebelumnya dalam mural-mural tersebut dijelaskan bahwa Sun God of Nika itu memiliki dua versi. Ada dua versi loh. Satunya itu dia membawa semacam tombak dan juga kayak semacam perisai atau apa itu ya teman-teman di tangannya. Itu bisa aja akan menjadi simbol untuk para kisah-kisah di Elbaf ini nanti. Kekuatan Joy Boy dan Haki Raja tingkat lanjut itu bagian dari warisan yang harus diteruskan, dan kemungkinan Luffy akan mendapati sesuatu yang menarik di Elbafnya nanti kan. Pelatihan-pelatihan tersebut mungkin aja akan menjadi daya tarik tersendiri sebelum perjalanan mereka menuju ke puncaknya Locktail. Apakah perang Ragnarok itu akan menjadi hal-hal yang besar lagi? Ya pasti, karena sebelum perang tersebut tuh harusnya pelatihan-pelatihan tersebut tuh akan dilakukan. Ingat bahwa sekarang itu Gaban sendiri tengah menguji Luffy untuk mendapatkan kunci Loki sendiri kan. Dia telah berubah ke mode awakening Nikanya lagi loh. Apakah Gaban dengan usianya sekarang itu mampu menghadapi Luffy itu? Bakalah menarik sih, karena sebagai seorang tangan kiri Raja Bajak Laut, dia akan dikatakan sebagai orang yang sangatlah berpengaruh di kisah Elbaf nanti. Ingat pula bahwa dia itu sekuat Silver Riley guru Luffy itu sendiri. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa petualangan di Elbaf sendiri itu bisa aja Luffy itu tidak hanya bertemu dengan sosok-sosok besar seperti Scooper Gaban, bertemu dengan Shamrock dan juga Akagami-san. Hal-hal lainnya akan mengungkapkan bagaimana kisah sejarah 800-an tahun lalu di kisah Elbaf itu sendiri. Luffy itu akan mendapatkan informasi-informasi menarik tentang kekuatan buah iblisnya Nika sendiri, yang merupakan bagian inti dari Joy Boy di masa lalu. Seseorang yang menjadi junjungan dari orang-orang yang menyatukan para ras-ras sendiri, ras Lunaria, dan bisa aja segala hal baru bisa aja terungkap lagi di Elbaf kan. Orang-orang yang pernah Luffy kalahkan di masa lalu akan muncul. Salah satu teori yang berkembang itu God Enel nakama. Dia akan kembali lagi ke Elbaf loh. Lu bayangin coba jika dia bertemu lagi dengan Luffy di kondisi Luffy yang sudah seluar biasa ini. Itu kayak momen deja vu ketika Rob Lucci pertama kali melihat Luffy di Egghead kemarin kan. Segalanya bisa aja terjadi nakama. Jadi gimana? Kalian sendiri sepakat gak tentang bagaimana prediksi ini ke depannya? Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi di chapter One Piece yang semakin seru nanti, cerita-cerita lebih lanjut di arc Elbafnya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir nakama. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.